Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat yang dirahmati Allah? Yang sudah like, komen dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan masuk surga. Sebelum menyimak kisahnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat dan semoga menjadi amal jariah. Los Angeles, salah satu kota terbesar di Amerika Serikat, dilanda kebakaran hutan yang sangat hebat. Kebakaran ini terjadi akibat kombinasi cuaca panas ekstrim, angin kencang, dan kekeringan berkepanjangan. Api yang bermula di kawasan hutan dengan cepat menyebar hingga ke permukiman padat penduduk. Kobaran api menghanguskan ribuan hektar lahan dalam hitungan hari, menyebabkan kehancuran yang tak terelakkan. Warga setempat panik. Banyak yang harus meninggalkan rumah mereka tanpa tahu apakah mereka akan kembali menemukannya utuh. Suasana kota dipenuhi rasa cemas dan ketakutan. Sementara para petugas pemadam kebakaran berjuang mati-matian dengan peralatan yang tampak tak cukup menghadapi api yang terus meluas. Bencana ini membawa dampak besar yang terasa di berbagai aspek kehidupan. Asap tebal dari kebakaran menyebabkan kualitas udara di Los Angeles memburuk hingga masuk dalam kategori berbahaya. Ribuan orang, terutama mereka yang memiliki gangguan pernapasan, mulai mengalami kesulitan bernapas. Sekolah, tempat usaha, dan jalan-jalan utama ditutup, membuat aktivitas kota lumpuh total. Satwa liar di kawasan hutan pun kehilangan habitatnya, sementara banyak warga kehilangan harta benda dan tempat tinggal mereka. Kebakaran ini tidak hanya melumpuhkan kota secara fisik, tetapi juga secara emosional, karena rasa kehilangan dan ketidakpastian menyelimuti seluruh penduduk. Seiring berjalannya waktu, banyak warga mulai merasa putus asa. Kobaran api terus menyebar meskipun segala upaya sudah dikerahkan. Helikopter pemadam kebakaran dan truk-truk penyiram tampak bekerja siang dan malam, namun api seolah enggan padam. Warga yang tinggal di zona evakuasi hanya bisa menunggu dengan gelisah di tempat pengungsian, tanpa tahu kapan mereka bisa kembali ke rumah atau apakah rumah mereka masih berdiri. Rasa tak berdaya semakin menghantui mereka. Dalam situasi ini, harapan mulai memudar, dan masyarakat mulai bertanya-tanya apakah masih ada cara lain untuk mengatasi situasi ini. Dalam kondisi seperti ini, muncul kesadaran di antara beberapa tokoh masyarakat bahwa selain mengandalkan upaya manusia, mereka juga membutuhkan dukungan spiritual. Di tengah rasa putus asa, ada keyakinan bahwa doa dapat menjadi jalan untuk meminta pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Gagasan ini muncul di berbagai komunitas yang merasa bahwa hanya dengan keajaiban dari langitlah bencana ini dapat diakhiri. Tokoh-tokoh agama mulai berdiskusi tentang cara mengajak masyarakat untuk bersatu memanjatkan doa bersama, sebagai bentuk ikhtiar spiritual menghadapi bencana yang tampaknya di luar kendali manusia. Salah satu tokoh agama Muslim di kota itu, Imam Ahmed, mengusulkan pelaksanaan sholat istisqa, yaitu salat khusus yang ditujukan untuk memohon hujan. Sholat ini telah lama menjadi bagian dari tradisi Islam, dilakukan saat masyarakat menghadapi kekeringan atau bencana yang membutuhkan bantuan berupa turunnya hujan. Imam Ahmed percaya bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk melibatkan masyarakat dalam sebuah doa bersama. Namun, inisiatifnya tidak terbatas pada komunitas Muslim saja. Ia mengajak seluruh warga, dari berbagai agama dan latar belakang, untuk bergabung. Baginya, doa bersama ini tidak hanya soal memohon pertolongan kepada Tuhan, tetapi juga menjadi simbol persatuan di tengah penderitaan yang sama. Imam Ahmed menyadari bahwa bencana ini bukan hanya masalah satu kelompok atau agama tertentu, melainkan tragedi yang melibatkan seluruh komunitas di Los Angeles. Oleh karena itu, ia berinisiatif menjangkau para pemimpin agama lain, seperti pendeta Kristen, Rabbi Yahudi, dan pemuka agama Hindu serta Buddha, untuk bersama-sama mengajak umat mereka bergabung. Pesannya jelas, kebakaran ini hanya dapat diatasi dengan persatuan, dan doa bersama dapat menjadi simbol kuat bahwa masyarakat tetap bersatu di tengah cobaan. Undangan ini juga meluas ke warga yang tidak memeluk agama, dengan mengajak mereka untuk turut serta merenung dan berharap bersama-sama. Responnya luar biasa. Banyak yang setuju dan mendukung inisiatif ini, merasa bahwa saat-saat seperti ini memang membutuhkan kebersamaan tanpa memandang perbedaan. Persiapan pelaksanaan sholat istisqa dilakukan dengan segala keterbatasan akibat bencana.
Jalan besar di salah satu kawasan yang telah dievakuasi dipilih sebagai lokasi pelaksanaan, karena area tersebut aman dari api namun cukup luas untuk menampung banyak orang. Debu dan abu yang masih berterbangan menjadi tantangan tersendiri, tetapi tidak menyurutkan semangat para relawan yang mengatur tempat tersebut. Mereka menggelar tikar seadanya di atas aspal, membersihkan area sebisanya, dan menyediakan air untuk wudhu bagi peserta Muslim. Para pemimpin komunitas bekerja keras memastikan bahwa acara ini tidak hanya berlangsung khidmat, tetapi juga inklusif, sehingga semua orang merasa diterima untuk berpartisipasi, apapun latar belakangnya. Ketika hari pelaksanaan tiba, pemandangan luar biasa menyambut siapa saja yang hadir. Lebih dari 100 orang datang dengan hati yang penuh harapan, membawa pesan persatuan yang menggetarkan. Orang-orang dari berbagai suku, agama, dan budaya tampak berdiri berdampingan, mengesampingkan perbedaan demi tujuan yang sama, memohon hujan. Para peserta, mulai dari anak-anak hingga orang tua, tampak membawa harapan mereka masing-masing. Sebagian mengenakan pakaian tradisional mereka, yang menambah keindahan suasana, sementara yang lain hanya datang dengan pakaian seadanya karena telah kehilangan segalanya. Semua bersatu dalam kebersamaan yang jarang terlihat di kota sebesar Los Angeles. Suasana di lokasi tersebut sangat khidmat. Imam Ahmed memulai dengan kata-kata penyemangat, mengingatkan semua orang tentang pentingnya kebersamaan dalam menghadapi bencana. Lalu, ia memimpin sholat istisqa, yang dilakukan dengan penuh kehusyukan. Umat Muslim yang hadir bersujud dan memanjatkan doa dalam bahasa Arab, sementara peserta dari agama lain mengikuti dengan doa dan harapan dalam cara mereka masing-masing. Isak tangis perlahan terdengar di tengah lantunan doa, menandakan betapa beratnya beban yang dirasakan semua orang. Dalam momen itu, rasa putus asa seolah mencair, digantikan oleh harapan yang perlahan menyala kembali. Udara yang sebelumnya terasa menekan berubah menjadi lebih ringan, seolah doa-doa mereka telah membelah langit. Puncak acara adalah doa panjang yang dipimpin oleh Imam Ahmed, yang memohon kepada Tuhan agar menurunkan hujan untuk menyelamatkan kota dari kehancuran. Ia berdoa dengan suara yang bergetar, penuh harap dan keyakinan, sementara semua orang yang hadir mengaminkan dengan hati yang tulus. Bahkan mereka yang bukan bagian dari komunitas Muslim tidak ragu untuk menundukkan kepala dan memanjatkan doa mereka sendiri. Doa ini menjadi simbol betapa manusia, terlepas dari perbedaan keyakinan dan latar belakang, memiliki kesamaan dalam menghadapi tantangan hidup. Semua peserta bersatu dalam permohonan yang sama. Semoga keajaiban datang untuk menyelamatkan mereka. Ketika doa-doa penuh harap dilantunkan, langit yang semula biru terang dengan sisa-sisa asap perlahan mulai berubah. Awan gelap yang sebelumnya tak terlihat mulai berkumpul di cakrawala, seolah menjawab panggilan doa yang dipanjatkan dengan begitu tulus. Meskipun awalnya hanya segelintir yang memperhatikan perubahan ini, suasana di tengah kerumunan perlahan berubah menjadi takjub saat semakin banyak orang melihat tanda-tanda di langit. Beberapa peserta yang awalnya cemas dan tak berani berharap mulai tersenyum. Sebagian lagi berbisik satu sama lain, bertanya-tanya apakah keajaiban benar-benar akan terjadi. Perubahan cuaca ini menumbuhkan harapan yang hampir hilang di hati mereka, seolah Tuhan sedang memberi jawaban atas permohonan mereka. Beberapa saat setelah doa selesai, hal yang luar biasa terjadi. Tetesan hujan pertama mulai jatuh, membasahi jalanan yang kering dan berdebu. Orang-orang yang berkumpul menengadah ke langit dengan penuh kekaguman, seolah tak percaya apa yang sedang terjadi. Suasana hening berubah menjadi sorakan penuh rasa syukur. Anak-anak melompat kegirangan, dan para orang tua menangis haru. Tetesan kecil itu memberikan harapan besar bahwa kebakaran yang melanda kota akhirnya akan terkendali. Hujan yang sudah lama dinantikan mulai turun, mengingatkan mereka bahwa tidak ada doa yang terlalu kecil atau terlalu besar untuk dikabulkan oleh Sang Pencipta. Tak lama setelah tetesan pertama, hujan berubah menjadi deras, mengguyur seluruh kawasan. Para peserta yang awalnya melindungi diri dari hujan kini membiarkan diri mereka basah kuyup, menikmati setiap tetesnya dengan penuh rasa syukur. Air yang jatuh dari langit mulai menghapus debu dan abu yang selama ini memenuhi udara. Bau khas tanah yang basah mulai tercium, menggantikan bau asap yang selama berminggu-minggu menyelimuti kota. Bagi mereka, hujan ini bukan sekadar fenomena alam, tetapi jawaban atas doa mereka, sebuah mukjizat yang terjadi di saat-saat paling kritis. Di tengah hujan deras,
Para pemadam kebakaran yang berjuang di garis depan mulai melihat api mereda, memberikan mereka kesempatan untuk memadamkan sisa-sisa kobaran. Hujan yang terus mengguyur sepanjang malam membuat dampak yang luar biasa. Kobaran api yang sebelumnya terlihat mustahil untuk dikendalikan perlahan mulai mengecil hingga padam sepenuhnya di beberapa titik. Petugas pemadam kebakaran melaporkan bahwa hujan ini memberikan bantuan besar dalam menghentikan penyebaran api yang telah meluluhlantakkan ribuan hektar lahan. Tidak hanya memadamkan api, hujan ini juga membantu membersihkan udara dari partikel berbahaya yang mengancam kesehatan warga. Penduduk Los Angeles, yang sebelumnya diliputi ketakutan, kini mulai bernapas lega. Perasaan lega dan syukur menyelimuti kota yang sebelumnya penuh kepanikan dan duka. Keesokan paginya, setelah hujan berhenti, masyarakat berkumpul kembali di tempat mereka melaksanakan doa sehari sebelumnya. Mereka datang bukan untuk memohon, tetapi untuk mengucapkan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan. Imam Ahmed kembali memimpin doa. Kali ini berupa ungkapan terima kasih atas turunnya hujan yang menyelamatkan kota mereka. Para peserta dari berbagai agama juga menyampaikan rasa syukur mereka dengan cara masing-masing, menciptakan suasana penuh haru dan kedamaian. Banyak di antara mereka yang menyadari bahwa keajaiban ini bukan hanya hasil dari doa, tetapi juga hasil dari kebersamaan mereka dalam menghadapi bencana. Momentum ini menjadi pengingat kuat bahwa persatuan, harapan, dan iman dapat menjadi kekuatan luar biasa dalam menghadapi kesulitan hidup. Peristiwa luar biasa ini meninggalkan pelajaran berharga bagi semua yang menyaksikannya. Kebakaran yang melanda Los Angeles memang sebuah tragedi. Tetapi di balik itu tersimpan kisah tentang kekuatan persatuan. Orang-orang yang sebelumnya hidup dalam komunitas yang terpisah oleh latar belakang budaya, agama, atau sosial kini menyadari bahwa mereka lebih kuat ketika bekerja bersama. Ketika bencana datang, mereka mampu melupakan perbedaan untuk bersatu menghadapi tantangan bersama. Kejadian ini mengajarkan bahwa dalam situasi sulit, persatuan bukan hanya sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk bertahan dan bangkit. Bagi banyak orang, peristiwa ini menjadi bukti nyata akan kekuatan doa. Doa bersama yang dipanjatkan dengan hati yang tulus telah membawa hujan, yang seolah menjadi jawaban atas permohonan mereka. Walaupun sains dan teknologi memainkan peran penting dalam melawan kebakaran, momen ini menunjukkan bahwa ada hal-hal di luar kendali manusia yang hanya dapat diatasi dengan keyakinan kepada Yang Maha Kuasa. Dalam situasi yang tampaknya mustahil, doa menjadi pengingat bahwa harapan tidak pernah hilang, selama manusia bersedia untuk memohon dan berusaha. Masyarakat kini memiliki keyakinan baru bahwa di tengah ujian sebesar apapun, doa dapat menjadi jembatan menuju harapan dan pertolongan. Kisah ini segera menyebar ke seluruh penjuru dunia melalui media sosial dan berita. Foto-foto dan video dari sholat istisqa, hujan yang tiba-tiba turun, serta api yang akhirnya padam menjadi viral, menginspirasi jutaan orang. Banyak yang tergerak oleh kebersamaan luar biasa dari masyarakat Los Angeles, yang menunjukkan bahwa perbedaan tidak harus menjadi penghalang. Dunia melihat bahwa persatuan dan iman dapat melahirkan keajaiban, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Peristiwa ini menjadi teladan bagi kota-kota lain yang menghadapi bencana, mengingatkan mereka untuk bersatu dan mengedepankan empati dalam menghadapi tantangan. Setelah kejadian ini, hubungan antar komunitas di Los Angeles menjadi semakin erat. Warga yang sebelumnya tidak saling mengenal kini mulai saling menyapa, berdiskusi, dan bekerja sama. Berbagai organisasi masyarakat lintas agama dan budaya bermunculan, dengan tujuan untuk memperkuat solidaritas dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana di masa depan. Kebakaran yang pernah menjadi sumber kehancuran kini justru menjadi titik balik yang mempererat tali persaudaraan antar warga. Mereka belajar bahwa perbedaan adalah kekayaan, dan kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk bersatu di tengah keragaman. Kebakaran di Los Angeles bukan hanya sebuah tragedi, tetapi juga menjadi awal dari cerita penuh harapan. Masyarakat belajar bahwa di tengah kehancuran, selalu ada peluang untuk bangkit dan memperbaiki apa yang rusak, baik secara fisik maupun emosional. Kejadian ini mengajarkan bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar untuk diatasi ketika manusia bersatu dan percaya pada kekuatan yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Langit yang kelam akibat asap kebakaran kini telah berubah menjadi cerah, membawa semangat baru untuk membangun kembali kota. Bagi warga Los Angeles, kejadian ini akan selalu dikenang sebagai momen di mana doa,
persatuan, dan harapan menjadi kekuatan yang mengatasi segala tantangan. Kebakaran besar yang melanda Los Angeles telah membawa penderitaan mendalam bagi masyarakat, tetapi di tengah tragedi itu, muncul pelajaran berharga tentang persatuan. Kejadian ini membuktikan bahwa di saat-saat sulit, kekuatan kolektif dari masyarakat yang bersatu jauh lebih besar daripada usaha individu. Sebelum bencana ini, Los Angeles, seperti banyak kota besar lainnya, seringkali digambarkan sebagai tempat yang terfragmentasi, dengan komunitas-komunitas yang cenderung terisolasi oleh budaya, agama, dan kelas sosial. Namun, ketika kebakaran terjadi, sekat-sekat itu runtuh. Orang-orang yang sebelumnya mungkin tidak pernah berbicara satu sama lain kini berdiri berdampingan untuk melawan ancaman yang sama. Dalam sholat istisqa yang penuh makna, mereka menunjukkan bahwa persatuan dapat menciptakan keajaiban, tidak hanya dalam mengatasi bencana alam tetapi juga dalam membangun kembali hubungan antar manusia. Kisah ini meninggalkan pesan kuat bahwa perbedaan adalah kekayaan, bukan penghalang, dan bahwa manusia dapat meraih hasil yang luar biasa jika bersedia bekerja bersama. Bagi banyak orang, turunnya hujan setelah doa bersama bukan hanya kebetulan, melainkan bukti nyata kekuatan doa yang tulus. Sholat istisqa dan doa dari berbagai komunitas menunjukkan bahwa meskipun manusia memiliki teknologi dan ilmu pengetahuan untuk menghadapi bencana, ada batas di mana mereka harus menyerahkan diri kepada Sang Pencipta. Dalam momen ini, Los Angeles menjadi saksi bagaimana iman dan keyakinan dapat memberikan harapan di tengah keputusasaan. Para peserta yang hadir dalam doa bersama itu menyadari bahwa doa bukan hanya tentang memohon kepada Tuhan, tetapi juga sebuah pengakuan bahwa manusia adalah makhluk yang bergantung pada kuasa yang lebih besar dari dirinya. Kejadian ini memberi pelajaran penting bahwa dalam kehidupan modern yang seringkali sibuk dan terfokus pada materialisme, doa tetap relevan sebagai sarana penghubung antara manusia dan Tuhan. Kebakaran ini mungkin telah melukai kota, tetapi doa yang dipanjatkan dengan iman yang mendalam memberikan penyembuhan, tidak hanya untuk alam tetapi juga bagi jiwa manusia yang terluka. Kisah ini tidak hanya menjadi perbincangan di Los Angeles, tetapi juga menyebar ke seluruh dunia. Media sosial penuh dengan foto dan video yang merekam momen-momen luar biasa, mulai dari kerumunan doa bersama hingga hujan deras yang tiba-tiba mengguyur. Artikel-artikel di media internasional menggambarkan peristiwa ini sebagai contoh nyata tentang bagaimana iman dan persatuan dapat mengatasi bencana. Banyak tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan aktivis kemanusiaan di seluruh dunia merasa terinspirasi oleh kisah ini. Di beberapa negara, komunitas lokal bahkan mulai mengorganisir doa bersama sebagai bentuk solidaritas, dengan harapan bahwa mereka juga dapat mengalami keajaiban seperti yang terjadi di Los Angeles. Bagi banyak orang, cerita ini menjadi pengingat bahwa di dunia yang penuh konflik dan perpecahan, ada kekuatan besar dalam kebersamaan. Pesan utama yang tersampaikan adalah bahwa krisis, alih-alih memisahkan manusia, seharusnya menjadi momen untuk mendekatkan mereka dan menginspirasi solidaritas global. Setelah kebakaran berhasil dikendalikan dan hujan membawa kehidupan baru ke kota, komunitas-komunitas di Los Angeles mulai menunjukkan semangat yang berbeda. Sebelumnya, hubungan antar kelompok seringkali diwarnai prasangka atau ketidakpedulian, tetapi tragedi ini membawa mereka lebih dekat. Orang-orang yang sebelumnya tidak saling mengenal kini saling menyapa, berbagi cerita tentang bagaimana mereka bertahan selama kebakaran, dan mendukung satu sama lain untuk bangkit. Para pemimpin komunitas menyadari pentingnya menjaga momentum ini, sehingga berbagai program lintas agama dan budaya mulai digalakkan. Mereka tidak hanya bekerja untuk membangun kembali infrastruktur yang hancur, tetapi juga membangun jembatan di antara hati manusia. Misalnya, sebuah organisasi lintas agama didirikan untuk memperkuat kesiapan menghadapi bencana di masa depan, sambil terus mempromosikan nilai-nilai solidaritas dan kerjasama. Peristiwa ini membuktikan bahwa bencana, meskipun menyakitkan, dapat menjadi katalis untuk menciptakan masyarakat yang lebih kuat dan bersatu. Setiap bencana membawa luka, tetapi juga menyimpan potensi untuk menciptakan harapan baru. Bagi warga Los Angeles, kebakaran ini bukan hanya menjadi pengingat akan kerentanan mereka terhadap kekuatan alam, tetapi juga menjadi pelajaran tentang kekuatan manusia untuk bangkit bersama. Setelah hujan turun dan api padam, masyarakat tidak hanya berusaha membangun kembali rumah, sekolah, dan bisnis yang hancur,
tetapi juga mulai melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Mereka belajar untuk menghargai hal-hal kecil yang sering dianggap remeh, seperti udara bersih, hujan, atau bahkan senyuman dari tetangga. Kejadian ini juga memperkuat keyakinan bahwa di tengah penderitaan, selalu ada peluang untuk bangkit dengan semangat baru. Bagi banyak orang, peristiwa ini menjadi momen transformasi, baik secara pribadi maupun kolektif. Kini, Los Angeles tidak hanya dikenal sebagai kota yang pernah dilanda kebakaran besar, tetapi juga sebagai kota yang berhasil membuktikan bahwa persatuan, iman, dan harapan dapat menjadi cahaya di tengah kegelapan.